Banyak orang diam-diam jadi kaya, bukan karena menang lotre atau punya koneksi. Mereka cuma punya 7 aset sederhana yang nilainya tumbuh tiap tahun. Kalau kamu tahu aset-aset ini, kamu mungkin sedang menyiapkan kekayaan tanpa sadar. Bahkan sebelum 2030 tiba. Emas selalu punya tempat istimewa di hati orang Indonesia. Dari nenek-nenek di kampung yang menabung anting kecil setiap bulan, sampai anak muda yang mulai beli emas digital di aplikasi, semua sebenarnya sedang melakukan hal yang sama, melindungi nilai kerja kerasnya dari waktu. Emas tidak peduli siapa pemiliknya, tapi dia setia menjaga nilai, bahkan ketika inflasi merangkak. Banyak orang tidak sadar, menabung emas 0,1 gram setiap minggu bisa jadi investasi besar 7 tahun lagi. Beda dengan barang mewah yang nilainya turun, emas justru makin dicari ketika ekonomi tak menentu. Dan hebatnya, emas di Indonesia mudah diakses lewat pegadaian, toko lokal, hingga aplikasi resmi. Jadi kalau hari ini kamu masih ragu mulai dari mana, mungkin jawabannya sederhana. Mulai dari setetes logam kecil yang nilainya abadi. Karena di 2030 nanti, orang yang tenang menghadapi badai ekonomi, biasanya mereka yang sudah punya emas dari sekarang. Pernahkah kamu perhatikan betapa cepat harga kebutuhan naik dari tahun ke tahun? Uang yang dulu cukup buat belanja sebulan, sekarang kadang cuma bertahan seminggu. Disitulah peran aset nyata seperti emas dan logam mulia terasa. Mereka tidak ikut menyusut saat inflasi datang, justru sering jadi pelindung paling sederhana bagi masyarakat kecil. Kita sering menganggap investasi itu sesuatu yang besar dan rumit, padahal bisa dimulai dari hal paling dekat. Sesuatu yang bisa kamu pegang, lihat, dan jual kapanpun kamu butuh. Aset nyata seperti ini mengajarkan satu hal penting, nilai tidak selalu datang dari jumlah, tapi dari daya tahannya terhadap waktu. Dan kalau kamu sudah punya satu saja aset nyata hari ini, berarti kamu sudah satu langkah lebih siap menghadapi masa depan daripada mereka yang hanya bergantung pada penghasilan semata. Banyak orang terlalu fokus mencari cara cepat kaya, padahal rahasianya sering ada di hal kecil yang diulang terus. Menabung sedikit emas, menyisihkan uang, atau membeli aset nyata tiap bulan terlihat biasa, tapi dampaknya luar biasa dalam jangka panjang. Mereka yang kaya bukan karena sekali berhasil besar, tapi karena sabar membangun kebiasaan kecil yang konsisten. Kekayaan sejati itu seperti menanam pohon, butuh waktu, tapi ketika sudah berakar, dia tumbuh sendiri, tanpa banyak disiram. Orang yang menanam kebiasaan menabung atau berinvestasi sejak dini akan menikmati hasilnya tanpa sadar. Mungkin 7 tahun, mungkin 10, tapi pasti tiba waktunya. Jadi, sebelum kita bicara soal aset kedua, ingat dulu pelajarannya dari emas. Bukan seberapa banyak yang kamu punya hari ini, tapi seberapa konsisten kamu menumbuhkannya setiap hari. Karena yang sabar menanam, dialah yang akan panen paling manis di tahun 2030 nanti. Kadang kita lupa, uang yang kita punya juga butuh tempat berlindung. Inflasi bisa pelan-pelan menggerogoti nilainya, dan tanpa disadari, tabungan yang dulu terasa besar, kini hanya cukup untuk kebutuhan kecil. Disinilah pentingnya punya simpanan dalam bentuk yang aman dan stabil, seperti deposito, tabungan emas, atau sukuk retail dari pemerintah. Banyak orang kaya bukan karena penghasilannya besar, tapi karena mereka tahu cara menyimpan nilai uang dengan benar. Rupiah yang kamu jaga dengan disiplin hari ini bisa jadi penolong besar di masa depan. Dan jangan salah, menjaga kestabilan keuangan bukan berarti kamu tidak berkembang. Justru itu tanda kamu paham bagaimana uang bekerja. Kita tidak bisa mengendalikan arah ekonomi global, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana cara kita melindungi hasil kerja sendiri. Di dunia yang serba cepat ini, kemampuan menjaga nilai rupiah adalah seni bertahan, dan mereka yang menguasainya biasanya tak lagi khawatir soal masa depan. Pernahkah kamu melihat orang yang penghasilannya tinggi, tapi selalu merasa kekurangan? Dan di sisi lain, ada orang dengan penghasilan pas-pasan, tapi hidupnya stabil dan tenang.
Perbedaannya seringkali bukan di jumlah uang, tapi di cara mereka mengelola dan menyimpan nilainya. Literasi keuangan bukan hanya soal investasi besar, tapi tentang bagaimana kamu mengatur uang kecil setiap hari. Karena uang yang tidak punya arah akan habis tanpa jejak. Sementara uang yang diberi tujuan, entah untuk tabungan, dana darurat, atau investasi, akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi sebelum mengejar pendapatan yang lebih tinggi, coba tanya dulu, apakah uangmu hari ini sudah punya tempat untuk bertumbuh? Kaya itu bukan sekadar tentang berapa banyak yang masuk, tapi seberapa bijak kamu menjaga agar nilainya tidak keluar sia-sia. Orang yang bijak tahu, uang itu seperti air, mudah mengalir dan bisa habis kalau tak disalurkan dengan benar. Makanya sebagian orang memilih menaruhnya di instrumen yang lebih stabil dan diawasi, seperti surat utang negara atau sukuk retail. Bukan karena mereka takut rugi, tapi karena mereka paham pentingnya memiliki aset yang tahan terhadap gejolak ekonomi. Mereka sadar, bukan hanya penghasilan yang harus tumbuh, tapi juga rasa aman finansial. Uang yang bekerja untukmu lebih baik daripada uang yang hanya diam di rekening. Karena dalam jangka panjang, kestabilan selalu menang melawan kecepatan. Sebelum melangkah ke aset berikutnya, coba pikirkan, apakah uangmu hari ini sudah kamu tempatkan di tempat yang benar? Kalau belum, mungkin sudah saatnya kamu mulai belajar bagaimana uang bisa tumbuh tanpa harus selalu kamu kejar. Tidak semua orang sadar bahwa menjadi kaya diam-diam bisa dimulai dari hal yang sederhana. Membeli surat utang negara, SBN, ORI, dan sukuk retail. Bukan cuma instrumen investasi, tapi bentuk nyata. Partisipasi rakyat dalam membangun negeri. Keuntungannya mungkin tidak sebesar saham atau kripto, tapi di balik angka yang kecil itu, ada jaminan dari negara, sesuatu yang membuat tidur lebih nyenyak. Banyak orang Indonesia sudah membuktikan dengan menyisihkan sedikit gaji setiap bulan untuk membeli SBN, mereka membangun aset yang aman dan tumbuh perlahan. Tak perlu jadi ahli finansial untuk memulainya. Cukup disiplin, sabar, dan percaya bahwa nilai kecil yang ditanam hari ini akan tumbuh menjadi jaring pengaman di masa depan. Kadang, kekayaan itu tidak datang dari keberanian mengambil risiko besar, tapi dari konsistensi menaruh uang di tempat yang benar. Dan siapa tahu, di 2030 nanti, aset yang kamu anggap kecil itu sudah jadi fondasi stabil bagi kehidupanmu. Lucunya, banyak orang lebih percaya pada rumor investasi yang viral daripada instrumen resmi yang dijamin pemerintah. Padahal, hal-hal yang terlihat membosankan justru seringkali yang paling setia menjaga nilai uang kita. SBN, deposito, sukuk, semua bekerja diam-diam, tanpa drama, tapi hasilnya nyata. Kamu tidak perlu terus memantau grafik naik turun setiap hari, tidak perlu tegang karena rumor pasar. Cukup percaya pada waktu. Karena keamanan butuh kesabaran. Orang yang mencari jalan cepat seringkali terjebak di lingkaran ketakutan dan penyesalan. Sementara mereka yang tenang menikmati perjalanan jangka panjang justru menuai hasil yang konsisten. Jadi, sebelum kamu tergoda tren baru, ingat satu hal. Tidak semua yang cepat itu baik dan tidak semua yang lambat itu rugi. Kadang, yang tenanglah yang paling jauh melangkah. Aset terbaik seringkali tidak populer, tidak viral, dan tidak dibicarakan banyak orang. Tapi justru disitulah letak kekuatannya. Sama seperti tanah di pinggiran kota yang dulu dianggap sepi, kini berubah jadi pusat aktivitas ekonomi. Begitu pula dengan investasi yang kamu rawat diam-diam tanpa sorotan, tapi terus tumbuh setiap tahun. Banyak orang mengejar cuan cepat, tapi mereka yang sabar melihat nilai jangka panjang justru jadi pemenang sejati. Kekayaan itu bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kamu punya, tapi tentang seberapa lama nilai itu bisa bertahan. Dan ketika kamu mulai memahami prinsip ini, kamu akan lebih tenang menghadapi perubahan zaman. Karena kamu tahu, tidak semua hal harus cepat, asal yang kamu tanam hari ini tumbuh dengan akar yang kuat. Dan mungkin, akar itulah yang akan membawamu ke aset besar berikutnya, tanah dan properti.
tanah itu unik, dia diam, tapi nilainya terus berbicara. Setiap tahun, makin sedikit yang tersisa, sementara kebutuhan manusia untuk tinggal dan berbisnis terus bertambah. Di Indonesia, banyak kisah orang sederhana yang dulu membeli sebidang tanah di pinggiran kota, kini hidup tenang, karena nilainya melonjak berkali lipat. Lihat saja, daerah sekitar Jalan Tol Baru, pelabuhan, atau kawasan wisata, dari Cikampek sampai Mandalika, dari Labuan Bajo sampai Likupang. Tempat yang dulu dianggap jauh dari mana-mana, kini jadi magnet ekonomi baru. Tanah bukan sekadar aset, tapi simbol kesabaran dan visi panjang. Karena hasilnya tidak datang cepat, tapi pasti. Dan semakin Indonesia membangun infrastruktur, semakin tinggi pula nilai setiap jengkal tanah yang kamu miliki hari ini. Kalau kamu punya sebidang kecil di kampung atau di pinggiran kota, jangan remehkan nilainya. Mungkin di tahun 2030 nanti, itulah sumber ketenangan finansialmu yang sesungguhnya. Kadang, kita terlalu terpaku pada peluang di kota besar sampai lupa bahwa tanah kelahiran sendiri menyimpan potensi luar biasa. Desa-desa yang dulu sepi, kini mulai hidup kembali, ada homestay, kebun wisata, dan pasar lokal yang ramai tiap akhir pekan. Anak muda yang dulu merantau, mulai pulang dan membangun bisnis kecil di kampung. Semua ini mengingatkan kita, kekayaan tidak harus dicari jauh-jauh. Indonesia sedang tumbuh ke segala arah, bukan hanya ke Jakarta atau Surabaya. Dan siapa tahu, tempat yang dulu kamu tinggalkan justru jadi tempat terbaik untuk menanam masa depanmu. Tanah, sawah, atau kebun keluarga bisa berubah jadi sumber penghidupan yang stabil. Asal kamu melihatnya bukan sebagai beban warisan, tapi aset bernilai yang tinggal dihidupkan kembali. Kamu tidak harus punya lahan luas, cukup punya pandangan jauh ke depan. Sekarang, ekonomi daerah mulai bergerak cepat. Bandara baru dibangun, akses jalan dibuka, dan wisata lokal semakin dilirik dunia. Yang dulu dianggap tidak strategis, kini jadi lokasi impian investor. Inilah saatnya membuka mata. Kekayaan masa depan Indonesia tidak hanya lahir di gedung tinggi, tapi juga di tanah yang dulu dianggap sepi. Kamu tidak perlu punya properti mewah untuk ikut tumbuh. Lahan kecil di pinggiran, kontrakan sederhana, atau rumah sewa bisa jadi sumber passive income yang stabil. Yang penting bukan seberapa besar asetmu, tapi seberapa bijak kamu memanfaatkannya. Karena seiring waktu, nilai tanah akan terus naik, tapi peluangnya tidak akan menunggu lama. Kalau hari ini kamu menanam langkah kecil, besok mungkin kamu sudah punya pijakan besar di masa depan. Dan dari sinilah perjalanan menuju aset kelima, saham, dan kepemilikan usaha lokal mulai terbuka lebar. Kita sering bangga memakai produk buatan Indonesia, tapi jarang berpikir untuk menjadi bagian dari pemiliknya. Padahal lewat pasar modal dan investasi sederhana, siapapun bisa ikut memiliki potongan kecil dari perusahaan besar. Entah itu BUMN, perusahaan energi hijau, pangan, hingga perbankan nasional. Menjadi investor saham bukan berarti harus jadi orang kaya dulu. Cukup mulai dengan sedikit, tapi rutin dan konsisten. Satu lembar saham hari ini bisa jadi pintu ke kebebasan finansial nanti. Selain itu, peluang juga terbuka lewat UMKM lokal, bisnis kecil di daerah yang punya potensi besar jika dikelola dengan baik. Dari kedai kopi, usaha pertanian, hingga produk kreatif, semuanya bisa tumbuh kalau ada dukungan dan modal kecil yang kamu tanam. Jadi, jangan cuma jadi konsumen dari produk lokal, tapi jadilah bagian dari orang yang menumbuhkannya. Karena saat ekonomi Indonesia naik, para pemilik kecilnya juga ikut naik, pelan, tapi pasti. Ekonomi Indonesia sedang bergerak menuju arah baru. Dari ketergantungan pada sumber daya alam, kini kita mulai berbicara tentang energi terbarukan, teknologi, dan industri kreatif. Perusahaan-perusahaan lokal beradaptasi. UMKM makin melek digital, dan banyak bisnis baru tumbuh di kota kecil maupun daerah. Ini bukan sekadar perubahan ekonomi, tapi pergeseran arah kekayaan bangsa. Yang peka terhadap perubahan ini akan menang. Yang paham arah angin ekonomi bisa menanam pohon finansial di tempat yang tepat. Kita hidup di masa ketika satu keputusan kecil
seperti membeli saham lokal atau mendukung usaha kecil di sekitar, bisa berdampak besar di masa depan. Karena ketika ekonomi bangsa tumbuh, kekayaan itu tidak hanya milik segelintir orang, tapi juga milik mereka yang percaya lebih dulu. Mereka yang melihat potensi lokal, bukan sekadar peluang, tapi tanggung jawab untuk ikut membangun. Sekarang, dunia berubah lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Ekonomi digital bukan lagi masa depan, tapi sudah jadi bagian dari hari ini. Bisnis online, konten digital, brand pribadi, hingga teknologi finansial menciptakan ruang baru bagi siapapun untuk tumbuh. Kalau dulu kamu harus punya modal besar untuk membangun usaha, sekarang cukup punya ide, koneksi, dan konsistensi. Indonesia termasuk negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia, dan itu artinya peluang ekonomi digital sangat luas. Yang sadar akan perubahan ini akan lebih siap menghadapi masa depan. Sementara yang ragu atau takut belajar hal baru bisa tertinggal tanpa sadar. Jadi sebelum kita bahas aset digital dan ekonomi kreatif lebih dalam, coba renungkan dulu. Apakah kamu sudah punya jejak digital yang bernilai? Karena di era baru ini, nilai seseorang bukan hanya dari apa yang ia miliki, tapi dari apa yang ia ciptakan dan bagikan ke dunia. Sekarang, aset tidak selalu berupa tanah atau logam mulia. Aset juga bisa berbentuk nama, karya, dan reputasi digital. Banyak anak muda Indonesia membangun kekayaan dari hal-hal yang dulu dianggap mainan, konten, desain, video pendek, bahkan toko online. Yang mereka miliki bukan sekadar produk, tapi identitas dan nilai di dunia digital. Di era ini, kamu bisa menjual keterampilan, membangun brand pribadi, atau menciptakan sistem yang menghasilkan uang, meski kamu sedang tidur. Aset digital itu luas, bisa berupa website, akun media sosial, karya digital, bahkan data yang kamu kelola dengan cerdas. Dan kabar baiknya, semua orang punya peluang yang sama untuk memulainya, tanpa batas usia, tanpa perlu modal besar. Yang kamu butuhkan hanya waktu, niat, dan kemauan belajar. Karena di 2030 nanti, mereka yang menguasai aset digital akan jadi orang yang paling bebas menentukan nasibnya sendiri. Banyak orang salah paham, mengira aset digital itu hanya soal kripto, NFT, atau dunia yang rumit. Padahal maknanya jauh lebih luas, soal relevansi dan kemampuan beradaptasi. Apakah keahlianmu, idemu, atau produkmu masih bisa bersaing di dunia yang semakin digital? Itulah aset sebenarnya. Dulu mungkin kita berpikir bahwa aset harus bisa disentuh. Tapi sekarang, yang paling berharga justru yang bisa dikenal dan diingat banyak orang. Akun media sosial, portofolio online, hingga jaringan komunitas. Semua bisa jadi modal masa depan jika dikelola dengan niat dan arah yang jelas. Yang terpenting, bukan siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling cepat belajar. Karena di dunia baru ini, kecepatan beradaptasi adalah bentuk kekayaan baru. Dan mereka yang mau terus belajar, tidak akan takut kehilangan arah, meski dunia terus berubah. Teknologi memang menciptakan peluang besar, tapi di balik semua itu, manusia tetap inti dari semuanya. Kreativitas, ketekunan, dan kemampuan bekerja sama tidak bisa digantikan oleh mesin atau algoritma. Kita boleh punya ribuan pengikut di dunia digital, tapi kalau kehilangan kemampuan untuk berpikir, berkreasi, dan menjaga diri, semua itu tidak berarti. Aset digital hanyalah alat. Nilai sesungguhnya tetap ada pada manusia yang menggunakannya. Mereka yang bisa menyeimbangkan teknologi dengan kemampuan diri akan bertahan paling lama. Karena di tengah dunia yang serba cepat, yang paling kuat bukan yang paling pintar, tapi yang paling mampu menyesuaikan diri. Dan dari sinilah kita masuk ke aset terakhir. Aset yang paling berharga, paling nyata, dan paling menentukan. Siapa yang masih berdiri kuat di tahun 2030 nanti? Kesehatan, waktu, dan keterampilan lokal. Kekayaan sejati tidak selalu bisa dihitung dengan angka. Tubuh yang sehat, pikiran yang tenang, dan waktu yang bisa kamu gunakan dengan bebas, itu semua aset yang nilainya tak ternilai. Orang sering sibuk mengejar uang sampai lupa menjaga dirinya sendiri.
Padahal tanpa kesehatan, semua hasil kerja keras bisa habis dalam sekejap. Di Indonesia, banyak keterampilan lokal yang punya potensi luar biasa. Bertani organik, membuat batik, meracik kopi, menenun, memasak khas daerah, hingga keahlian di bidang teknologi sederhana. Semua itu bukan sekadar pekerjaan, tapi warisan keterampilan yang bisa jadi sumber penghidupan masa depan. Kalau dijaga dan dikembangkan, keahlian ini bisa menjadi fondasi ekonomi mandiri yang tak tergantung pada tren global. Jadi sebelum kamu sibuk menambah aset luar, pastikan aset dalam dirimu tetap kuat. Tubuh yang bugar, pikiran yang tajam, dan kemampuan yang terus diasah. Karena di tahun 2030 nanti, yang bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling siap secara fisik, mental, dan keterampilan. Semua bentuk aset bisa hilang. Tanah bisa dijual, bisnis bisa bangkrut, bahkan uang bisa habis. Tapi kesehatan dan kemampuan tidak bisa direbut siapapun. Inilah dua hal yang sering dianggap sepele, padahal justru paling menentukan arah hidup seseorang. Kesehatan memberi kamu tenaga untuk bekerja dan berpikir jernih. Keterampilan memberi kamu nilai dimanapun kamu berada. Kalau dua hal ini kamu rawat, kamu tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun. Banyak orang sibuk membangun aset luar tapi lupa merawat pondasi dalam. Padahal tubuh yang kuat dan pikiran yang disiplin adalah modal utama untuk menjaga semua aset lainnya tetap hidup. Jadi sebelum menambah investasi, pastikan dulu mesin penggerakmu berjalan dengan baik, yaitu dirimu sendiri. Karena tanpa itu, semua kekayaan dunia hanya akan jadi angka di atas kertas. Kita bisa punya banyak aset, emas, tanah, saham, atau bisnis digital, tapi semua itu tidak berarti apa-apa kalau tidak didukung oleh kemampuan diri. Keterampilan dan kesehatan adalah pondasi dari segala bentuk kekayaan. Tanpa waktu yang cukup dan tubuh yang kuat, kita tidak akan mampu menjaga nilai aset yang sudah dibangun dengan susah payah. Itulah kenapa aset terakhir ini menutup lingkaran dari semuanya. Manusia sebagai pusat kekayaan. Uang bisa dihasilkan, bisnis bisa dibuat ulang, tapi waktu dan tenaga yang hilang tak bisa diganti. Jadi, sebelum mengejar aset baru, luangkan waktu untuk memperkuat diri. Pelajari hal baru, jaga keseimbangan hidup, dan bangun disiplin kecil setiap hari. Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang tetap kaya bukan apa yang dia miliki, tapi siapa dia dan bagaimana dia mengelola dirinya sendiri. Indonesia adalah tanah yang kaya, bukan hanya karena emas, minyak, atau lautnya yang luas, tapi karena manusianya. Di setiap desa, di setiap kota kecil, selalu ada potensi yang menunggu untuk tumbuh. Ide, kerja keras, dan keberanian untuk berubah. Dan mungkin, kamu adalah bagian dari mereka yang sedang menyiapkan masa depan itu. Pelan, diam-diam, tapi pasti. 7 aset yang kita bicarakan bukan sekadar tentang uang, tapi tentang cara hidup yang sadar akan nilai dan waktu. Kekayaan sejati tidak datang dari keberuntungan, tapi dari keputusan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Kalau hari ini kamu mulai menata keuanganmu, menjaga kesehatan, belajar keterampilan baru, dan menanam nilai dalam dirimu, kamu sedang menyiapkan sesuatu yang besar untuk 2030 nanti. Jangan tunggu kesempatan datang, karena kesempatan seringkali menyamar sebagai kebiasaan kecil yang kamu abaikan. Mulailah hari ini dari apa yang bisa kamu jangkau, karena mungkin saja 7 tahun lagi kamu akan tersenyum menyadari kamu sudah kaya tanpa sadar. Video ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual aset apapun ya. Semua pembahasan di sini murni untuk edukasi dan refleksi bersama, agar kita sama-sama sadar tentang potensi kekayaan yang ada di sekitar kita. Setiap keputusan finansial, investasi, atau pengelolaan aset sepenuhnya kembali ke masing-masing penonton. Pastikan kamu melakukan riset sendiri, memahami risikonya, dan menyesuaikan dengan kondisi pribadi serta kemampuan finansialmu. Ingat, tidak ada jalan cepat menuju kaya, tapi selalu ada jalan bijak untuk menyiapkan masa depan. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan berhenti di sini. Klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan pembahasan seputar aset, peluang,
dan cara membangun kekayaan dari hal-hal sederhana di sekitar kita. Tulis di kolom komentar aset mana yang sudah kamu punya atau yang ingin kamu mulai dari sekarang. Karena siapa tahu, dari langkah kecil hari ini, kamu sedang menyiapkan kehidupan yang jauh lebih tenang di 2030 nanti.